Kemarin itu kan kita sudah belajar loh minggu kemarin. Ada yang masih ingat lah kita belajar tentang apa? Sewa menyewa. Apa tadi serunya? Nah, lupa. Kemarin saya berikan kepada Anda mengenai tentang tugas untuk presentasi Anda pada hari ini. Nah, jadi sebelum memulai belajar kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama belajar kita pada hari ini dengan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebentar saya ambil contoh kita. Kemarin kita mulai belajar mengenai tentang sewa dan tempat. Ini kan tugas kemarin sudah ada kerjaan terus tugas ini lah. Sudah loh. Nah, adalah menjawab daripada tiga dasar ini. Insya Allah ada. Oke. Nah, jadi saya ingin Anda presentasi sekarang. Dipersilakan kepada kelompok 1. Terkait tentang sewa. Kelompok 1 yang bahas masalah sewa kelompok 1.
upah dan gaji dalam Islam memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian selanjutnya kami lanjutkan oleh Mas. Baik, berikutnya itu ada hukum upah dan gaji dalam Islam. Hukum upah dan gaji dalam Islam adalah wajib. Menunjukkan wajib memberi upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Jika tidak ada kesepakatan, maka upah harus dibayarkan sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan. Upah dan gaji juga harus dibayarkan secara adil dan layak. Jika tidak boleh membayar upah pekerja dengan nilai yang terlalu rendah atau juga tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan. Lalu berikutnya, prinsip upah dan gaji dalam Islam. Upah dan gaji dalam Islam harus didasarkan pada prinsip berikut. Yang pertama itu adalah keadilan. Upah harus dibayarkan secara adil dan layak sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan. Lalu yang kedua, kemanusiaan. Upah harus dibayarkan secara manusiawi, tidak boleh terlalu rendah atau tidak sesuai dengan kebutuhan hidup kerja. Lalu terakhir yang ketiga, kemudian kewajiban harus membayar upah dengan mengerti, tidak boleh mengulur waktu atau tidak membayar upah sama sekali. Mungkin itu jadi contoh. Oke, tepuk tangan kepada Bapak Ketua. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah melaksanakan tugas ini. Saya mengapresiasi. Jadi teman-teman sekalian, kita kemarin sebelum pada minggu-minggunya juga telah belajar mengenai tentang jual beli. Nah, di dalam fikih muamalah ini mengenai kata hukum atau syarat-syaratnya itu sebenarnya hampir mirip semua. Nah, kenapa? Karena yang pertama, misalnya dalam cerita jual beli itu pasti ada penjual dan ada pembeli. Nah, begitu juga dengan sewa dan upah. Nah, karena di upah ini ada pekerja, maka ada yang menggaji. Nah, begitu juga dengan sewa. Kalau ada yang menyewa, berarti ada yang menyewakan. Nah, artinya dua orang ini harus ada agar transaksi tersebut berjalan secara sah. Lalu yang kedua, kawan-kawan perlu tinjau bahwa di dalam dua orang tadi mereka itu perlu berakal. Nah, misalnya mereka tidak berakal, maka tentunya mereka tidak dapat melaksanakan transaksi tersebut. Nah, lalu menurut Anda, apakah terdapat ada perbedaan pada sewa dan upah? Adalah menurut kalian sewa upah? Kayaknya ada. Oke, gimana? Silakan sebutkan Ivan. Kalau sewa itu kan kayak meminjam barang dalam membayarnya. Minjam bayar. Ya, oke. Yang satu upah itu kita diberi upah atau kita mendapatkan hasil suatu dari pekerjaan kita dari apa yang kita kerjakan. Oke. Ada kalau dari pendapat saya ada perbedaan lah mengenai tentang sewa dan upah ini. Beda. Oke. Dari mana menurut saya bedanya tentang berdua ini? Kalau dari catatan tadi kurang lebih sama ya. Oke. Cuma yang terjadi di dalamnya berbeda. Yang terjadi di dalam berbeda. Oke. Kalau menurut siapa yang namanya? Sodirja. Oke. Sodirja, menurut Anda apakah terdapat perbedaan mengenai sewa dan upah? Ada. Oke. Gimana perbedaannya? Mungkin kita Kesepakatan antara apa? Kesepakatan berbeda. di sewa itu mungkin kayak ada berapa waktu ini Bisa, masuk akal. Oke. Jadi ini kalau menurut dari Bapak sendiri lah, mungkin kawan-kawan bisa percaya sendiri. Sewa dengan upah ini sebenarnya sama. Nah, kenapa? Karena di dalam berdua ini mereka mengandung konten ataupun isi bahwa ada hal yang perlu dipinjamkan dan ada hal yang perlu dibayarkan. Nah, ada harga. Nah,
ada yang apa bertransaksi untuk menukarkan sebuah jasa atau bertransaksi untuk meminjam sebuah benda. Nah, oke. Mungkin sampai situ kalau telah paham mengenai tentang konsep sewa dan sewa. Saya akan memberikan kepada Anda sebuah kertas. Jadi kertas ini saya akan membuat kelompok lagi, baik itu kelompok yang sama seperti dengan sebelumnya. Jadi di sini saya ingin Anda menulis mengenai tentang cerita kehidupan Anda ketika Anda mau melaksanakan daripada salah satu kebaikan. Oke. Jadi setelah Anda nanti akan membuat cerita, maka saya ingin Anda menampilkan di depan teman-teman Anda. Oke. Nah, saya berikan kertasnya. Jadi ceritanya yang penting tentang itu lah Pak. Oke, ceritanya tentang itu. Oke. Saya beri waktu berapa menit pokoknya? Ada yang tahu? Iya. 10 menit gimana? Cukup? Kayaknya cukup. Kalau saya kurangi ya 7 menit. Oke, 10 menit waktu dipersilakan. Nanti yang apa? Ada 2 orang nanti. Satu korban 2 orang. Jadi nanti silakan siapa yang mau jadi siswa atau siswa A atau siswa B. Kelompok. Nanti ada di depan itu kayak apa? Percakapan, bercakap-cakap mengenai tentang upah dan sewa. Silakan, guys. Saya perlu berkasih. Wah, bukan sama. Kita mungkin ada dokumen. Kalau bapak mungkin ada suatu kejadian lah. Gimana, ada pertanyaan kan? Teman jawab. Hei, masa Anda tidak pernah melaksanakan ini?
merugikan bagi apa? Si yang menyewa, dan tidak boleh terlalu rugi bagi si penyewa. Jadi harus di tengah-tengah, harus pas kadarnya sesuai kemampuan. Anggaplah kita membeli rumah itu ingin kita sewakan. Nah, rupanya kata kita kan sewa air dan sewa listrik itu tidak perlu dibayar karena sudah di dalamnya sudah terdapat sewa air dan listrik. Nah itu kan sudah termasuk daripada biaya sewa kan? Listrik dengan air itu perlu. Nah disinilah seorang yang menyewa itu perlu berpikir gitu, cari tempat mungkin di tempat mana gitu. Jangan terlalu merugikan. Ya, jangan terlalu memakan terbaik. Kesian. Kalau yang mewah kan ya mungkin orang tersebut masih belum sanggup untuk membelinya secara utuh. Hampir sama sebenarnya kedua-duanya. Sewa jasa seorang guru bekerja di sekolah sama dengan guru bekerja dalam 1 bulan akan dikasih upah. Sama kan? Sama-sama menyediakan tenaga, sama-sama menyediakan jasa, dan sama-sama dibayar. Kalau menurut daripada guru mengenai tentang sewa dan upah itu paling minimalnya adalah ini apa? Paling tidak dia mampu menghidupi keluarganya seminimal mungkin. Itu kalau menurut daripada guru. Jadi keluarga dia ini digaji harus secara cukup. Yang kalau diberikan di Indonesia itu gaji UMR loh. Nah, Ini fokus dulu ya Pak. oke, sangat baik. Perlu dipertanyakan lagi kan waktunya? Oh, mungkin saya kasih 2 menit lah. 13 menit jadinya. Ini lagi kan? Wah, mantap. Saya ke depan. Siap. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan. Oke, sudah semua kan? Sudah, oke. Nah, sekarang saya ingin, siapa yang ingin jadi kelompok 1? Oke, Pak, silakan menjadi kelompok 1. Dan selanjutnya juga kelompok 1 ya, silakan maju. Oke, silakan presentasikan mengenai tentang cerita Anda. Kemudian kita belajar dia berumur main, tapi kan ada duit, ada ya, tapi ya cukup pakai uang. Tapi ini baik ya, baik lah. Nah, kalau yang main dari itu, kita nggak bisa. Kita akan mengumpulkan disuruhkan
Oke, terima kasih dari kelompok 1, silakan tepuk tangan. Oke. Silakan dari kelompok 2, saya silakan. Silakan dimulai. Bos, mantap kan, bos. Akhir bulan sudah boleh harusnya bos lah tergantung kita gaji. Oke, boleh dikam, sudah ditentukan. Oh, jangan ditakuti lagi bos saya. Nah sudah mantap nak. Oke lah, namanya juga dari itu sesuai yang kayak bulan kemarin kalau Nah bulan kemarin itu bos saya kiranya kurang kalau sudah. tahu sudah buka. Kalau itu kan udah gitu tak aku beli syukur lah. Jadi bos sore ini kali kadang menentukan bos saya harga barang berapa larang memahami bini, memahami anak, sembako, maafiyatnya kadang kehidupan dulu bos saya namun 3 juta aja. Nanti kami tapi menurut kamu kan menggawe itu pasti dapat Banyak tak masalah bos saya. Kada apa naik cerita. Yang penting sekeluarga kawan tercukupi. Belum rel aja. Pak nanti sampai pian nih. Berapa kali kak selajur buat antar-antarnya. wah oke itu 5 juta ya. Nah alhamdulillah mantap lagi tuh bos saya. 4 cukup 5 sempurna. Karena ada kakinya kebagian amin terjadi tentunya dulu sudah diberikan ongkos di situ mencapai kalian pak 5 juta tadi tentunya. Nah kada apa-apa bos lah. Sebentar belum kalau pindah rumahnya berdiri dalam belum. Iya, nanti kan gaji udah tulis, sudah ya, buat dari mereka. Jadi kan tetap kita perlu. Tapi karena kesian keluarga kita ada di rumah. Iya bang, kira-kira. Assalamualaikum. Oke, tepuk tangan kepada nomor 2. Oke, terima kasih. Ada yang ramai. Baik, nah dari cerita tadi kita dapat menyimpulkan tentang mengenai tentang ada jasa kan, ada juga kelompok tadi dari kelompok tadi sebulan katanya dia bekerja sebulan dia dibayar 3 juta, akan tetapi karena katanya apa ekonominya masih tidak cukup untuk mencukupi satu keluarganya, maka dia meminta kepada bosnya untuk membayar berapa. Ada jadi 4 cukup 5 sama oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya perlu mengingatkan tentang pentingnya daripada mengenal daripada seorang upaya. Oke. Mohon. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda untuk sebagai pendidikan evaluasi kita pada hari ini. Mungkin Anda bisa menyebutkannya pada hari ini, silakan. Saya misalnya Anda tidak dapat menyebutkan ya tidak apa-apa gitu. Misalnya Anda tidak dapat menyebutkan maka tentunya akan dijadikan untuk tugas ke depannya lagi. Akan tetapi bila Anda sanggup untuk menyebutkannya di dalam kelas, maka tugas di kemudian tidak akan lagi Anda tulis. Oke. Jadi ini pertanyaannya terkait dengan ini juga sewa dalam apa? Nah, oke. Siapa yang mau mulai dulu? Mulai. Oke, mungkin bagi yang ingin menjawab di silakan. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda mengenai tentang apa itu pengertian bebas sewa. Ayo, silakan. Silakan bebas. Nah, belum Pak. Oke, silakan. Nah, Sewa ini bisa secara umum bisa dibilang sewa yang mana bermakna suatu akad yang berisi
Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan hari ini. Jadi kita minggu depan tidak ada evaluasi lah. Oke, karena hari ini telah menjawab semuanya. Mungkin itu akan saya berikan sebagai nilai tambahan nanti untuk final test. Mungkin kita tahu untuk mendapatkan A+. Jadi nanti usaha ya, nanti kita final test. Jadi mungkin